Iman itu. Iya, saya paham. Iman Kristiani kan emang semua berdasarkan kitab suci ya, semua juga kitab suci. Tapi kalau emang ada pemahaman yang di sini ada bahwa kitab suci ini nggak jelas, nggak semerta-merta bahwa semuanya itu salah semua, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini muallaf asli nih. Ini muallaf asli nih. Silakan. Jumpa lagi dengan Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang menjadi pendeta. Saya pernah ketemu tuh. Saya pernah ketemu Ustadz Ibrahim ya, Ibrahim di penjara itu. Waktu itu saya ikut melayani di sana, ada di penjara. Saya datang ke sana di daerah Tangerang ya. Dia juga khotbah, saya pernah ketemu itu. Sekali saya ketemu. Saya mau ikut nimbrung meneruskan apa yang disampaikan para dai-dai ya, para tuan guru yang ada di room nih ya, tentang perihal masalah keselamatan. Ya, masalah keselamatan, tentang keselamatan. Menurut hadis Nabi itu ya, tapi saya lupa di mana letak hadis itu, tapi saya pernah membaca begini. Hidayah itu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya jikalaulah dia pernah menolaknya. Apabila mana seseorang tak pernah menerima lalu ia tidaklah sungguh-sungguh beriman kepada Allah, lalu di dalam hatinya masih ada keraguan, maka sesungguhnya Allah akan cabut sekalian di mana keimanan itu, dan Allah akan cabut nikmat hidayah itu dari hatinya. Nah, itu sejalan juga dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Ketika Bible berkata, sesungguhnya, kata Yesus ya, sesungguhnya perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, ya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Nah, sekarang di mana seorang yang pernah masuk Islam lalu dia keluar, biasanya pada akhir hidupnya itu tetap akan mati dalam kekafiran. Itu yang sudah lalu-lalu seperti itu. Karena dia keluar masuk karena memang tidak ada kesungguh-sungguhan di dalam hatinya. Nah, kalau cerita masalah isi kitab suci itu akan dikata dia suci dan benar-benar datang dari Allah apabila mana isinya atau informasinya, kontennya di dalamnya itu satu isi. Ya, antara ayat satu dengan ayat yang lain itu tidak bertentangan dan tidak saling memutilasi satu dengan yang lain. Nah, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Namun berbeda halnya ketika Bible disandarkan ya sebagai kitab suci, sebagai panduan keselamatan bagi umat manusia. Namun di dalamnya terdapat ayat-ayat kontradiksi yang dimana ayat satu dengan ayat yang lain berbeda-beda informasi, saling memutilasi satu dengan yang lain. Ayat satu dengan yang lain tidak sama ketika membahas satu objek yang sama. Nah, kalau dikata itu adalah firman Tuhan, maka dari keduanya di mana ayat-ayat itu kontradiksi, lalu yang mana yang mesti diimani, yang mana akan dikata itu firman Tuhan yang suci. Itu ya, karena kita semua tahu bahwasanya Bible itu di dalamnya ada ratusan ayat yang dimana informasinya itu tidak sama. Ayat satu dengan yang lain itu saling bertabrakan satu dengan yang lain, saling memutilasi. Yang satu ngomong begono, yang satu ngomong begini, tidak sama, padahal itu membahas objek yang sama, kejadian yang sama, yang dimana mereka mengaku ya sang penulis ini mengaku diilhami oleh Roh Kudus atas dasar saksi-saksi. Nah, ketika
para saksi itu menyaksikan di tempat yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, di detik yang sama, namun berbeda dalam penyampaiannya. Bahkan jauh sekali ketika perihal masalah waktu, perihal masalah peristiwa, ya, kejadian-kejadian yang pernah terjadi yang menurut mereka sendiri menyaksikan. Jadi saya rasa untuk Bro Kenzo ini saya rasa jauh dari apa ya. Mohon maaf untuk para hamba Allah, para tuan guru. Saya bukan mengecilkan hati antum-antum semua, tapi yang jelas yang sudah-sudah lalu biasanya seperti itu. Tetap dia akan mati dalam kekafiran. Karena apa? Dia tidak mempunyai sungguh-sungguh di dalam hatinya. Jadi saya tegas dengan hal ini karena saya acap kali menyaksikan hal itu. Dan di sini berapa kali saya mengislamkan seseorang, ya, mengislamkan orang, dan ada 2 orang yang pada akhirnya dia murtad kembali, dan pada akhirnya dia ada yang salah satu dari mereka, dari kedua orang ini mati tetap dalam kekafiran. Kenapa? Yaitu tadi, tidak ada keyakinan di dalam hatinya secara sungguh-sungguh, melainkan hanya dia mengikuti prasangka dunianya, ya. Jadi jelas dia mengejar dunianya. Oke, silakan monggo. Ya, saya tanggapin sedikit. Kalau ini kan saya sudah tahu bahwa saya hidup di bawah kasih karunia Allah, kasih karunia Kristus. Lalu dia sudah pilih saya, ya semuanya terserah dia. Saya tinggal ngikutin. Oke, Bang Ejo. Apa yang saya baca, masalah surga dan neraka itu haknya dia, ya kan? Itu aja sih, itu Bang. Susah mau Bang, di neraka, mau di surga, itu sudah nanti atas belas kasih dia saya bisa naik ke surga. Bukan oleh kebaikan saya, bukan oleh perbuatan baik saya. Seperti apa? Saya hanya belas kasih hanya seorang manusia yang ya inilah, ya kan, saya berusaha untuk mencapai saya punya mahkota. Seperti itu Bang. Ya kan? Ya susah memang. Gitu ya. Bang Enjo, saya teringat dengan firman Tuhan katakan saya di dalam Al-Quran. Ya, sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Di sini kami hanya menyampaikan bahwa kitab kamu itu kebenaran itu. Ya, jadi gini, di dalam room ini hanya menyampaikan loh. Jadi memberikan ruang, memberikan wawasan bahwa bagaimana sesuatu itu dianggap benar kalau kitabnya saja penulisnya tidak jelas. Bagaimana sosok Yesus ini menjadi jelas kalau penulisnya tidak jelas. Begitu. Tapi itu iman Anda terserah ya. Mau Anda katakan kasih karunia atau apa, tetapi di dalam ajaran Yesus sendiri, barang siapa yang menyembah Yesus auto neraka. Matius 7, 21, 22, 23, dibaca satu perikop dari ayat 15 sampai 23. Ayat yang jelas, yang tidak perlu lagi ditafsirkan. Payomer Yeshua Hamasya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Itu ayat yang jelas. Betul. Setuju saya. Saya sangat setuju kalau kita bilang Tuhan kita esa. Enggak ada 3, enggak ada 2, enggak ada berapa. Bukan Tuhan kita esa, tetapi kata Yesus. Bapak. Enggak. Allah yang esa, betul. Allah itu esa. Yohanes 17 ayat 3. Bahwa kita harus mengenal Allah yang benar. Bukan harus. Kamu mengenal bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, kata Yesus. Bukan Allah yang benar. Kamu mengenali bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, bukan Yesus. Iya, betul. Nah, itu kita paham. Itu emang harus itu. Emang harus seperti itu. Nah, iman Kristiani dia mau memuliakan, menyembah Yesus. Itulah iman Kristiani. Bahkan pada Yesus saat terangkat ke surga, murid-muridnya pun sujud menyembah gitu loh. Nah, menyembah dalam kekristiani ini seperti apa?
Ya kan, ya bagi yang mungkin yang Muslim nggak mengerti dan tidak tahu, nah kita memuliakan nama Yesus, kita tinggikan itu untuk kemuliaan Bapa. Nah inilah konsep kekristenan yang mungkin yang tidak Nah, tahu. susah. Seperti itu. Memang enggak Bang Rejo, memang susah ya. Jadi memang masalah hidayah itu adalah pilihan. Ya bukan kamu yang memilih Bukan saya yang pilih, aku, Bang. tetapi aku yang memilih. Bukan saya yang pilih, dia Mana yang pilih ada saya. Dia yang pilih Yesus saya. disembah itu enggak ada, bro. Dia yang pilih saya. Nggak ada. Iya, benar. Bagaimana kalau ternyata tulisan pilih itu palsu ayatnya? Palsu. Ini, Bang. Kita sudah percaya, aku dipilih. Ternyata orang yang nulis nggak jelas. Gimana bisa Yang dipercaya? orangnya nggak jelas yang nulis itu. Jadi kita kan sama-sama kita mengimani waktu kita memuji, menyembah kepada Bapa yang di surga, ya kan? Kita pun bisa merasakan gitu loh. Apa indahnya menyembah, apa indahnya kita sholat, kita tahajud. Aki Yonatan, letakkan Bro Kenzo itu di tempat antum di atas, biar besar gambarnya, biar lebih keren. Orang Iya, nggak open cam kok. Kecuali kalau Sama open cam. aja, Bang. Kecil besar sama aja, Bang. Ya itu sih ya iman ya. Saya paham. Bahkan dulu saya ekstrim loh, Bang. Saya ekstrim tapi saya ke atas gitu loh. Iya kan? Bahkan Jadi juga karena begini. saya nggak bisa ngomong dah. Saya nggak bisa ngomong dah. Karena gini. Kalau modal iman ya. Modal iman itu tetangga saya juga beriman. Ketika ditelepon sama seseorang, coba kamu ke ATM. Kamu dapat hadiah dari Telkomsel 1 miliar. Beriman dia. Beriman sampai kencang dia naik motor dia ke ATM, ngikut. Dikuras dia. Aduh. Habis dia menangis. Makanya saya bilang, Pak, kalau ada orang kasih info jangan langsung percaya, jangan langsung imani. Nanti menyesal di belakang hari kan, coba dilihat dulu begitu. Tapi ya mereka kadang dikasih tahu ngeyel, ya sudahlah. Memang terbuai. Saya juga pernah, Ustadz. Ini real ya. Jadi dulu saya itu pernah singgah di pesantren. Jadi waktu saya kuliah itu kan semester 7, Ustadz. Saya belum kerja itu. Akhirnya saya dipekerjakan di sebuah pesantren ya. Gitulah. Habis gitu ada kayak ibu dapur gitu ya. Ibu dapur yang ngurusin makanan anak-anak itu. Oh, dia tergesa-gesa, Ustadz. Dia gitu. Tolong katanya. Tolong antarkan saya ke Alfamart. Emang gerada jauh sih dari situ, mungkin 15 menitan, Ustadz. Saya enggak tahu ini kenapa, ada apa gitu kan. Kok gerasa-gerusu gitu, kayak panik gitu ya. Nah, habis gitu saya antar tuh ke Alfa, dia transaksi, nggak tahu transaksi apa. Setelah transaksi baru bilang ke saya, itu saudara saya kecelakaan, saya ditelepon sama orang, katanya harus transfer pulsa atau apa gitu ya, lupa saya, uang karena saudaranya kecelakaan harus dibawa ke rumah sakit. Wah, ternyata ketipu. Kalau makanya jangan asal dengar aja berita, benar kata Ustadz Alwan ya. Orang ini kadang dibuai dengan ancaman atau dibuai dengan reward. Oh, kamu akan dapat 1 miliar. Ayo, saya belum pernah sih ya kalau ada orang yang ngerjain kayak gitu, Ustadz. Penipuan gitu belum pernah ya. Kalau ada saya kerjain itu. Tapi ada juga itu yang percaya ya. Ke ATM, gosok-gosok, ya kan, kasih PIN, kasih apa, akhirnya habis. Hanya karena dijanjikan 1 miliar atau mungkin berapa miliar. Ternyata itu janji palsu. Kenapa kok bisa percaya kita kepada orang tersebut? Kalau orang yang mau berpikir, kalau orang yang nggak jelas, sama kitab suci juga. Kalau kitab sucinya jelas palsu, tidak asli, yang nulisnya nggak jelas, kok dipercaya? Gitu. Coba pikirkan tersebut. Yang bilang tidak asli, kalangan mereka sendiri, sejarah mereka sendiri. Kok bisa percaya isinya? Nah, gitu, Bang. Ya, saya paham, biasa lah. Kalau orang namanya sejarah ya 2000 tahun yang lalu ya, ibaratnya ya, kesalahan itu ya namanya manusia, pasti ada kesalahan gitu loh. Itu sih udah nggak bisa dipungkirin lagi. Jelas nggak jelasnya ya hanya Tuhan yang tahu, ya kan.
Seperti itu sih kalau saya, prinsip pribadi saya ya. Berarti Anda nggak percaya sola ya? Tapi Kan jelas ada berapa yang... sola tuh? Sebentar Bang Kejo. Di dalam Kristen itu ada 3 sola loh. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. Bahwa Alkitab itu tidak ada yang salah. Kok loh? Ya makanya pengetahuan Anda tentang ya makanya Anda makanya kami yang lebih ngerti Alkitab memberikan pencerahan kepada kamu, jangan sampai kamu masuk neraka karena menyembah manusia gitu loh. Kita bukan melecehkan ya, tetapi kita memberikan fakta. Ya Yesus kan manusia. Ya, Yesus emang secara ini kan dia sepenuhnya manusia, Bang. Harus diakuin, nggak bisa dipungkirin. Karena dia lahir dari seorang perempuan, ya pasti manusia, sepenuhnya manusia. Sepenuhnya dia firman. Makanya tinggal kita karena dia manusia itu karena manusia itu ini loh ya, karena dia manusia itu Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Coba Anda cari, makanya kesaksian sebentar. Makanya kesaksian Bunda Maria di dalam Alkitab dan kesaksian Santo Yosef, ayah stepfathernya Yesus, yaitu Santo Yosef, itu tidak pernah diceritakan kesaksiannya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyembah yang manusia yang kentut, buang air besar, buang air kecil. Setuju, Bang. Setuju. Tidak ada. Makanya coba Anda lihat Alkitab Anda. Ada nggak kesaksian Bunda Maria memproklamirkan anaknya Tuhan? Nggak ada. Tuhan yang benar itu sebentar. Tuhan yang benar itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-14. 14 atau 13. Elohe Abraham, Elohe Yishmael, Elohe Yishak, Elohe Yakob, ya, Elohe Yeshua Hamashiach, Tuhannya Yesus Kristus, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yismael, Tuhannya Yishak, Tuhannya Moshe, Tuhannya Aaron, dan Tuhannya Yesus. Siapa? Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 itu Yesus itu apa? Hamba Allah. Itulah yang saya sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makanya Anda buka kamus Alkitab halaman 397. 367. 97 atau 67, ketukar nih. Antara 67 atau 97. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah hamba, bukan TUHN. Makanya yang menyembah Yesus di dalam Matius 7, 21, 22, 23 auto neraka. Ya, jadi pada hari terakhir. Pemahaman Matius 7:21 itu ini menurut Bang Jonathan seperti ini. Bahkan yang saya dengar pendeta-pendeta khotbah itu pun juga pemahamannya berbeda. Ya, masing-masing ada pemahaman atau tafsiran berbeda. Jadi begini, 7:21 ini begini jadinya. Kalau ada orang dia beriman kepada Kristus, mengadakan mujizat dengan namanya Yesus, tetapi dalam kehidupan dia sendiri nggak ada mencerminkan ke dalam seperti itu. Bukan masalah dia menyembah Tuhan Yesus atau tidak, seperti itu. Nah, pemahaman di Bang Jonathan seperti ini, bukan pemahaman saya, Bang. Kalau pendeta otomatis terdogma juga dia. Coba Anda lihat Markus 16 ayat ke-16. Orang percaya itu tanda-tanda orang percaya itu akan mengusir setan dan lain sebagainya. Satu-satunya umat di dunia ini yang mengusir setan atas nama Yesus. Kemudian jangan dipotong dulu. Sebentar, jangan dipotong dulu. Ya, yang mengusir atas nama Yesus itu kan orang Kristen. Gak ada orang Islam mengusir setan atas nama Yesus. Ya, memegang ular tidak apa-apa itu orang Kristen. Tetapi akan diusir oleh Yesus. Kenapa diusir? Orang Yesus mengajarkan Tuhan itu Allah, kalian menyembah Yesus. Anda tahu nggak wasiat agung Yesus kepada bunda atau kepada istrinya, yaitu Maria Magdalena? Pergilah kepada murid-murid, ya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku, kepada sesembahanku dan sesembahanmu. Tidak pernah Yesus mengatakan Anohi Adonai, aku adalah Tuhan. Gak ada.
Bahkan dia nggak pernah nggak pernah bukan hanya itu, bukan hanya itu. Betul. Orang Kristen Dibenarkan. mengatakan firman menjelma menjadi manusia itu pun tidak ada. Ya, itu sudah tertulis di Yohanes dan sudah terbukti bahwa Yesus itu lahir di Bunda Maria. Kalaupun tulisan itu salah, gini Bang. Maksud saya, Bang, kalaupun firman yang itu menjelma Yohanes menjadi manusia itu tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Itu karangan si Yohanes. Betul, Taro itu karangan Bang. Saya setuju lah, Taro itu yang nulis salah ataupun benar, anggap aja dah kita salah dah ya. Tetapi kelahiran dia itu sudah membuktikan bahwa dia tuh ada. Taruh dah itu tulisan itu hoak dah atau apapun salah itu dah. Tapi kan itu sudah ada bukti bahwa dia lahir dari seorang Maryam. Ya, prosesnya seperti itu. Nggak pernah menyembah Yesus. Saya setuju. Karena waktu malaikat datang mengatakan kepada dia, "Hai Maryam, nanti tolong kamu akan hamil. Saya ini hamba Allah," dia bilang. Terjadilah sesuai apa yang dikehendaki. Dia di situ nggak menyembah Yesus. Bahkan setelah Yesus dia lahir pun dia nggak menyembah. Karena dia sudah ada Allahnya yang dia sembah. Allahnya siapa? Yaitulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang dia sembah. Dia nggak menyembah anak. Dia nggak menyembah anak. Yaitu anak dia gitu loh. Setuju sekali saya. Saya setuju sekali. Dia nggak menyembah Yesus gitu loh. Dan Yesus pun nggak minta disembah. Nggak ada perkataan Yesus dalam Injil itu. PB itu yang menyembahnya tidak ada. Saya sudah kawan kita Kenzo ini sudah Allah cabut, benar-benar sudah Allah cabut. Sudah mau bagaimanapun kita tunjukkan bukti-bukti nyata. Tadi dikatakan bukti-bukti nyata yang ada di dalam Bible itu sendiri, yang tidak perlu memakai Al-Quran. Pakai Bible yang beliau imani sekalipun, karena memang sudah Allah cabut. Ya, nikmat itu, hidayah itu tidak akan pernah datang kedua kali. Sekalipun ia nanti mencari, tak akan pernah ia dapatkan. Karena apa? Dia pernah mengingkari. Itu saja sudah. Artinya memang ada seorang ya? Bang Mualaf ini tadinya Kristen ya atau seperti apa? Iya Kristen beliau. Kristen. Sekarang sudah masuk Islam ya. Jadi ada perkataan begini. Ada perkataan begini. Untuk orang yang tidak bisa menerima hidayah, 1000 ayat Quran pun tidak cukup. Tapi bagi yang mendapatkan hidayah, 1 ayat Quran pun sudah sangat cukup. Nah, makanya dalam Al-Quran katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jadi mereka ada sesuatu dalam hatinya, kemudian bertambah sampai akhirnya tertutupi. Tapi ya begitu. Kalau kami itu sebenarnya tidak ada paksaan dalam maksudnya gini loh, tidak ada rasa kayak dalam Islam itu anjuran untuk ayo diajak dipaksa gimana, tidak ada ya. Teman-teman di bawah jangan salah paham. Kita di sini cuman karena sayang saja sama Bang Kenzo itu. Sayang. Kita cuman memang sayang secara manusia ya, bukan secara agama ya, tapi secara manusia. Betul. Ya, secara memang perintah agama, jika lelah salah satu dari saudara kita murtad, itu hendaklah diberikan pengarahan, dinasihati dan dikasih tahu. Tapi ya itulah tadi, tidak ada perdebatan, perlawanan perdebatan dari Bro Kenzo pun tak ada. Jadi susah kalau beliau mendebat kita. Nah itu akan jelas. Tapi ini ada angin ke hulu ikut ke hulu, ada angin ke hilir dia ikut ke hilir. Jadi saya nggak menganggap seperti itu. Saya hanya tahu saya dipilih sama Tuhan. Saya dipilih Tuhan yang saya paham. Enggak, saya dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan seperti Iya, kamu dipilih Tuhan. Oke, susah ya. Ini Bang Ali Musa. Bang Musa, ini fotonya ganti dong. Ini kok saingan saya ini. Nah, ini kan mainan saya. Ini mainan saya, si tuh siapa? Saifuddin Ibrahim. Nah, itu kan gurunya Bro Kenzo ya. Gurunya saja saya rujak semalam sampai menangis darah dia bukan guru saya. Guru saya itu ya Tuhan Yesus. Dia hanya seiman. Sekarang Oke, sekarang kita debatkan Bro Kenzo ya. Ecek kita sharing-sharing tapi debat. Sekarang bisa saya jawab Bang. Oke.
Saya mampu, saya jawab, Jadi, saya jawab. jadi menurut Bro Kenzo ya, sebagai seorang pengikut Yesus itu apa saja syaratnya? Syaratnya gampang ya Bang. Percaya pertama. Percaya Percaya aja sebagai, Bang. percaya sebagai apa? Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, clear. Nggak usah susah-susah. Kedua, Terletak di mana ayatnya? Udah. Terletak di mana ayatnya? Ini dia nih. Kalau yang itu kan Tuhan Yesus kan ya kita percaya satu. Ayatnya harus dibaptis itu ada tuh. Saya nggak hafal ya Bang. Dibaptis itu dengan mengatasnamakan Yesus sebagai Tuhan atas pengakuan Yesus sebagai otoritasnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu bahkan yang ada Putra itu siapa? Yang dimaksud Putra itu siapa? Putra itu kan sudah Yesus Bang. Kita juga sudah Yesus, tahu ya. Gitu. Nah, Yesus itu datang ya sebagai utusan sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Ya dari sananya makan dia emang sudah firman Bang. Makanya dia firman. Tuhan itu kan hanya gelar kepenguasaan, bahwa segala di bumi, segala kuasa di bumi, di surga sudah diberikan kepadanya. Gitu loh Bang. Nah, ya itu wajib dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu persyaratannya. Gitu, yang mengatakan selamat pagi Umi. Aduh, senior datang nih, mantap. Yang mengatakan Yesus itu adalah firman siapa? Yohanes di situ satu Bang. Yohanes dapat informasi itu mempunyai otoritas untuk mengatakan itu. Wewenang dari siapa? Siapa yang memberikan izin? Atau Yesus pernah memerintahkan Yohanes untuk berkata Yohanes 1 ayat 1 itu? Iya. Ya itu kan ya sudah tertulis di situ Bang. Ya kita iman Kristiani. Tunggu kawan. Terlebih disalahin, terlebih tunggu disalahin. Bro, tidak menyalahkan. Begini, bukankah yang menjadi otoritas di dalam Bible itu adalah Yesus alaihissalam, yang dimana Yesus sendiri berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Nah sekarang, apakah Yesus pernah berkata sebelumnya semasa hidupnya dia pernah berkata, aku adalah firman yang menjadi manusia dan sebagai Tuhan? Apakah pernah Yesus itu berkata demikian? Saya nggak pernah baca ya, tapi kalau di situ di firman yang menjadi manusia, ya bahkan dia berdoa pun dia bilang, aku telah memuliakan namamu, nama yang kamu berikan kepadaku. Seperti itu. Karena apa? Yesus itu menerima firman katanya. Setuju, betul. Firman itu yang mana? Firman yang diberikan oleh Allah kepada Yesus lalu disampaikan itu yang mana? Ya semua perkataan dia aja, apa yang tertulis di situ, apa yang dia katakan, ya itulah firman dari dia. Termasuk Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya kalau Yohanes 1 itu kan perkataannya tulisannya nggak merah Bang. Berarti jelas bukan perkataan Yesus ya. Nah yang menjadi otoritas di dalam Bible sebagai seorang penerima firman itu siapa? Yesus bukan? Yesus lah, dia kan di situ datang ya, berarti dia harus mengatakan bahwa dia utusan dan dia sebagai firman. Tetapi sepenuhnya dia sebagai manusia sosoknya itu, nah sepenuhnya dia di situ ada keilahian dia. Tapi bukan kita lihat sosok tuh manusianya, nggak seperti itu Bang. Ya dia juga kan ibaratnya dia kan inkarnasi. Inkarnasi. Bro, di dalam 2 Tawarik itu jelas di sana dikatakan, jangankan langit dan bumi, gitu ya. Jangankan rumah, bumi dan langit sekalipun dia tidak akan pernah dapat mampu menampungnya apabila mana Allah itu mesti tinggal bersama manusia di bumi. Jadi tidak mungkin. Setuju sekali, ya. Tidak mungkin. Makanya dia jadi manusia. Aki Alwan, apa Ustadz Alwan atau Aki Nandar atau adik Rifa lah. Pusing saya mendebat sama yang ngikut aja ini. Iya.
Emang bener nggak nyampe bang. Bahkan di kitab sendiri pun bumi itu sebagai tumpuan kakinya kan. Ada Uniripa Iya sama sebagai Bang tumpuan kakinya bang. Aduh susah. Susah ini Bener, sudah membantu setuju. ini, sudah keras ini. Ya iman ya seperti itulah bang. Namanya iman. Seperti abang beriman juga digoyangkan seperti apapun ya karena emang sudah beriman gitu loh. Apapun di ngomongin kalau nggak hidayah sendiri itu yang akan mampir ke sana itu nggak akan terjadi seperti itu. Iya betul itu saya setuju itu. Makanya kan sampai sekarang itu korban mama minta pulsa itu kan masih ada bang katanya sampai sekarang itu. Karena memang kata sombong itu dalam Al-Quran dalam Islam itu kan sombong itu namanya gomtun nas wa batrul haq sebenarnya. Jadi batrul haq itu ketika tampak kebenaran padanya itu tidak seperti kebenaran. Makanya itu yang memang kita tidak bisa berharap banyak. Sumber kebahagiaan itu sebenarnya satu Bang Kenzo. Apa itu? Pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena kalau orang punya pengetahuan, dia berarti punya takaran. Dia tahu, dia bisa menilai ini cocok, ini tidak cocok, ini pantas, ini tidak pantas. Seperti misalnya begini, orang kalau nggak pakai pengetahuan, maka hidangan yang ada di depannya itu akan dia makan semua. Jadi berapa banyak pun dia makan, mumpung gratis misalnya, mumpung lagi di kondangan misalnya. Tetapi kalau dia punya pengetahuan, dia tahu kapasitasnya, dia tahu perutnya. Oh, perut saya cuma segini aja. Nah, takaran. Makanya dia tahu kalau berlebihan